izin Pak Warjo, saya Fetika Novantul Fiansyah, calon guru penggerak dari Angkatan 9 dari SMP 39 Semarang, pendidikan guru penggerak Kota Semarang, Jawa Tengah. Mohon izin untuk melakukan supervisi pembelajaran yang Bapak Warjo lakukan. Sebelum ke kelas, izinkan saya untuk praobservasi kelas sebelum Bapak Warjo mengajar di kelas. Bapak Warjo, tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan kepada peserta didik yang Bapak Warjo ambil? Ya, untuk pertemuan tadi yaitu pembelajaran tentang permainan bola besar, yaitu bola voli yang difokuskan teknik dasar permainan bola voli, terutama yaitu passing atas dan passing bawah. Gitu. Ya, selain untuk peserta didik bisa mempraktekkan dalam permainan bola voli khususnya teknik dasar passing bawah dan passing atas, apakah ada indikator atau tujuan pembelajaran lainnya, Bapak? Tujuan yang lain yaitu untuk memantapkan rata-rata untuk siswa sebagian yang baru menguasai tentang pengetahuan, kemudian untuk memantapkan mempraktekkan kehidupan bersama. Jadi pada dasarnya tujuan pembelajaran yang akan dicapai pembelajaran yang Bapak ajarkan nantinya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana caranya melakukan passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Terus yang kedua, untuk peserta didik dapat mempraktekkan secara langsung bagaimana cara melakukan passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Selanjutnya Bapak Warjo, area pengembangan yang hendak dicapai untuk peserta didik yang akan diambil Bapak Warjo itu apa aja? Pengembangan yaitu pelaksanaannya dalam pembelajaran melalui bermacam-macam permainan, yaitu terutama yang menuju ke permainannya yang menuju ke teknik-teknik passing atas dan passing bawah. Apakah ada strategi lainnya Bapak, misal seperti sebelum pembelajaran apakah Pak Warjo akan mengadakan permainan-permainan yang itu menunjukkan kompetensi sosial emosional yang sedang dialami siswa peserta didik yang Bapak ambil, baik itu permainan seperti bola beracun ataupun permainan lempar tangkap bola yang nantinya siswa itu menunjukkan ekspresi yang bahagia atau malas atau cemas ataupun sedang sedih dan lain sebagainya. Betul, dengan apa yang saya terapkan tadi mengenai pengembangan untuk pembelajaran anak tertarik karena ada beberapa macam yaitu teknik-teknik pengembangan dalam permainan. Ya, jadi pada dasarnya pembelajaran yang Bapak Warjo akan ditujukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang dimana peserta didik aktif nantinya ya dalam pembelajaran yang akan dilakukan Pak Warjo setelah ini. Dengan pembagian kelompok, apakah akan berencana seperti itu, Bapak? Kalau tadi permainannya sudah yaitu nantinya pembelajaran yang akan disampaikan itu kelompok, cara berkelompok, dan kelompok tersebut sudah terbagi sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah ada di kelas masing-masing. Berarti kelompoknya sudah ditentukan sebelum pertemuan kali ini ya Pak ya? Sudah ditentukan, jadi anak-anak atau peserta didik sudah mengetahui kelompok 1, 2, dan 3 itu terbagi dalam kelompok tersebut. Betul. Dalam kelompok itu apakah ada mentor, rekan sejawat dalam peserta didik itu? Misal dalam permainan bola voli teknik dasar passing bawah atau atas, di kelas itu kan ada beberapa yang sudah bisa. Nah itu apakah nanti digunakan untuk menjadi mentor atau menjadi pembantu dalam belajar bersama dalam passing bawah dan passing atas itu dalam kelompok tersebut, masing-masing kelompok bagi peserta didik yang belum bisa atau belum yang menguasai?
Betul, saya sudah menganalisa kira-kira anak yang sudah paham untuk mempraktikkan, saya suruh menjadi tutor atau di depan untuk memberikan contoh atau gerakan-gerakan yang umpan namanya kepada temannya. Baik, itu area pengembangannya ada dicapai. Strategi-strategi yang dipersiapkan selain apa yang tadi Bapak sampaikan, apakah dari mungkin pertama Bapak menyiapkan modul ajar atau RTP, terus modul ajarnya itu terbentuk dari berbagai macam bentuk, atau pada trennya sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dalam penyampaian tadi dan yang akan datang, yaitu sudah dipersiapkan untuk perangkat pembelajarannya, yaitu dengan strategi penyampaiannya, yaitu secara berkelompok. Jadi masing-masing kelompok ada bentuk-bentuk pelatihan atau pembelajaran yang berbeda untuk membedakan lainnya. Dalam arti nantinya dalam Bapak Warjo pembelajaran akan disampaikan, misal kelompok 1 dengan bentuk latihan apa untuk passing bawah, kelompok 2 passing atas, dan nanti ada rolling dan bentuknya berbeda atau bagaimana? Tidak, jadi saya bentuk beberapa kelompok, kemudian melakukan instruksi dari saya dari masing-masing kelompok itu biar menyesuaikan dengan perintah saya, yaitu mungkin passing atas dulu, jadi masing-masing kelompok sudah melakukan passing atas, kemudian mungkin ada babak untuk melakukan gerak dasar passing bawah, semua mengikuti. Nanti itu dalam masuk berdiferensiasi di prosesnya ya Pak. Sedangkan untuk di kontennya, apakah Bapak nantinya akan memberikan bentuk demonstrasi secara langsung atau dengan video atau dengan gambar gitu? Rencananya seperti apa? Ya, dari yang akan nanti disampaikan yaitu gerakannya, otomatis saya harus memberi contoh pertama gurunya, kemudian siswa, yaitu untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Nanti kontennya Bapak menggunakan konten demonstrasi ya, secara langsung di lapangan, baik Bapak Warjo yang melakukan dengan siswa ataupun siswa sama-sama siswa memberikan contoh di depan kepada peserta didik. Betul. Baik Bapak Warjo, terima kasih untuk observasi sebelum Bapak masuk ke kelas sampai di sini dulu. Silakan setelah ini Bapak Warjo bisa langsung melakukan pembelajaran di kelas, dan mohon izin saya akan melakukan observasi di dalam kelas dan akan mendampingi dan melihat Bapak dalam pembelajaran di kelas ini. Terima kasih. Kita akan terima kasih. Terima kasih. Silakan maju. Sekarang passing atas. Bawah. Kamu panik dari bawah. Terus. Gas. Bawah. Bungkuk, bukan. Yuk. Tangan dapat. Tekuk sedikit. Ya, Pak. Yuk. Oke. Bungkuk, tekuk sedikit. Pelan baik. Ya, Pak. Bungkuk. Tangan dapat, tekuk sedikit. Pelan. Ya, yuk. Bungkuk. Yuk. Kira-kira ya. Yuk. Baik Bapak Warjo, setelah tadi Bapak Warjo melaksanakan pembelajaran secara langsung di kelas
9I ya Pak ya. 9I. 9I. Mohon izin saya akan melanjutkan dengan wawancara dengan Bapak Warjo terkait dengan pasca observasi kelas pembelajaran yang Bapak tadi lakukan dengan beberapa siswa-siswa kelas 9I. Baik Bapak Warjo, apa yang Bapak Warjo rasakan setelah melakukan pembelajaran dengan kelas 9I? Ya. Jadi untuk merefleksi siswa agar pembelajaran itu menyenangkan. Jadi guru mengingatkan yaitu pembelajaran yang mungkin terdahulu merupakan sudah lupa. Kemudian saya beri motivasi dengan mengingatkan, dengan membetulkan gerakan-gerakan, kemudian posisi-posisi, baik posisi kaki, tangan dan sebagainya untuk melakukan pembelajaran mengenai dasar-dasar permainan bola voli, terutama passing atas, passing bawah. Kemudian anak merasa sangat semangat dan hidup. Berarti dengan indikator siswa atau peserta didik yang Bapak ajar tadi merasa senang dan semangat, secara tidak langsung menyundulkan kalau pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Warjo terbilang sukses ya Pak ya? Betul. Bapak Warjo merasa puas dengan pembelajaran yang disampaikan? Saya menyampaikan merasa puas, soalnya anak-anak atau siswa-siswa tadi terlihat gembira, kemudian bisa melakukan gerakan-gerakan dasar dengan baik. Alhamdulillah. Terus Bapak Warjo selama melakukan kegiatan pembelajaran tadi, apakah ada kendala yang Bapak Warjo alami? Ada beberapa kendala, yaitu dan ini ada beberapa siswa saja yang kiranya kalau diterangkan itu sudah istilahnya aktif. Jadi tadi ada beberapa siswa yang saya sebutkan menjawabnya belum begitu benar. Jadi ada beberapa peserta didik yang kurang antusias, yang kurang aktif ya. Tapi tadi saya lihat Bapak Warjo begitu peduli dengan peserta didik yang kurang semangat itu dengan cara memberi motivasi. Ya, Itu sudah menjadi nilai plus sebagai pendidik atau pengajar olahraga terutama ya. Itu Pak Warjo sangat perhatian dan mencoba memberi pendekatan dengan cara intensif kepada individu yang pasif itu untuk memulai atau mengikuti pembelajaran dengan aktif. Dan nyatanya tadi saya lihat Bapak Warjo bisa memantik atau membawa arus peserta didik yang pasif menjadi yang aktif tadi ya. Luar biasa Bapak Warjo. Ya, jadi Bapak Warjo setelah melakukan tahu kelemahan dan kelebihan yang Bapak Warjo lakukan dalam pembelajaran itu, selanjutnya rencana tindak lanjut yang akan Bapak Warjo lakukan kepada peserta didik yang tadi diajar seperti apa Pak untuk lebih tujuan pembelajaran yang dituju Bapak tadi lebih tercapai dengan prosentase lebih dari 90%. Betul. Jadi apa yang saya sampaikan tadi kan hanya gerakan dasar, ya, dari materi atau gerakan permainan bola voli terutama kemudian untuk meningkatkan atau tindak lanjut yaitu mengenai dalam pembelajaran yang menuju ke permainan bola voli yang sesungguhnya sesuai dengan BPSI ya. Jadi setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan tadi, Bapak pada dasarnya akan meningkatkan dan membawa peserta didik yang mampu pembelajaran atau mempelajari permainan bola voli yang sesungguhnya. Jadi tadi hanya teknik dasar, mereka peserta didik belum bermain dalam lapangan sesungguhnya, tapi baru latihan nantinya akan membawa ke permainan yang sesungguhnya dengan lapangan yang sesungguhnya dan peraturan yang sesuai dengan aturan yang ada di PPSI. Sangat luar biasa. Terus ada nggak
Bapak strategi pembelajaran yang sudah diangan-angan yang akan lebih bisa membawa peserta didik aktif dan lebih menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran? Berdasarkan pelaksanaan tadi, untuk saya sebagai guru sudah mengetahui anak-anak atau yang kurang aktif tersebut, kemudian ya itu yang harus kita perhatikan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi untuk yang kurang aktif itu nanti Bapak akan lebih memfokuskan lagi dan menambah drill dalam latihannya untuk supaya mereka yang kurang aktif dan masih belum bisa melakukan passing bawah dan passing atas, karena passing bawah dan passing atas itu adalah teknik dasar yang utama ya dalam bermain bola voli. Jadi untuk bisa mendrill lebih lama lagi, lebih banyak lagi agar mereka terbiasa untuk melakukan passing bawah dan atas yang hendaknya akan menjadi bisa dalam melakukan passing. Jadi mendapat perhatian khusus. Baik, terima kasih Pak Warjo untuk pasca observasi kali ini sudah selesai. Semoga Pak Warjo selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dan bisa menjadi guru teladan kepada siswa-siswi atau peserta didik. Terima kasih Pak Warjo, sehat selalu. Terima kasih, semangat. Nah, gimana Mas? Baik Pak Warjo, saya lanjutkan untuk wawancara dengan Pak Warjo setelah tadi dari observasi dalam pembelajaran maupun pasca observasi pembelajaran yang Pak Warjo lakukan tadi. Saya sudah mencatat dan mendapatkan informasi dari apa yang Pak Warjo sampaikan itu. Pada dasarnya Pak Warjo memiliki niat dan tekad yang sangat mulia, yang sangat baik demi peningkatan kualitas pembelajaran PJOK khususnya yang Bapak ampu dalam kelas 9 di SMP Negeri 39 Semarang. Selain Bapak memberi pelajaran khususnya pada teknik dasar bola voli dan dalam permainan bola voli yang sesungguhnya, Bapak pasti mempunyai rencana pengembangan diri yang sudah Bapak jalankan ataupun yang sudah direncanakan. Ya, saya pribadi tahu Bapak Warjo di sini sebagai pembina ekstrakurikuler bola voli dan juga pembina OSIS. Dan jadi untuk item pembina ekstrakurikuler bola voli, apa yang Bapak mempunyai tujuan apa yang dikedepankan? Jadi tujuan pembelajaran tentang dasar-dasar tadi yaitu permainan bola voli. Kemudian saya menganalisa, saya melihat untuk memberi saran kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terutama yang berbakat di permainan bola voli. Misalnya kalau misal yang sudah kelihatan bakatnya mengikuti pembelajaran bola voli yang hanya mungkin selama mereka kelas 9 hanya 3-4 pertemuan saja, jadi oleh karena itu tidak maksimal untuk meningkatkan kualitas teknik dasar maupun permainan bola voli itu. Jadi Pak Warjo menyarankan dan memberi masukan kepada siswa peserta didik yang sudah berkompeten itu untuk mengikuti ekstrakurikuler bola voli yang saya arahkan ke situ. Jadi ukuran keberhasilan yang Bapak lihat atau yang Bapak nilai itu seperti apa? Ukuran keberhasilan kalau peserta didik itu mahir dalam permainan bola voli ataupun dalam sukses mengikuti ekstrakurikuler? Yaitu dengan tes ya, yaitu tes awal kita mungkin untuk melakukan individu, yaitu dengan cara melakukan passing atas gitu. Kemudian itu saya dilihat juga untuk melakukan passing bawah. Jadi untuk menentukan itu guru bisa melihat, menganalisa, oh berarti anak ini bakat untuk permainan bola voli, dan itu saya kelompokkan. Jadi anak yang sudah bisa saya kelompokkan ke kegiatan ekstrakurikuler jadi satu, kemudian yang kurang saya kelompokkan lagi menjadi, jadi nanti drillnya itu atau latihannya bedanya tidak sama antara yang sudah paham, sudah bisa dengan anak yang dia tidak mungkin
belum bakat atau tidak bakat, nah itu ada istilahnya apa itu, pelatihnya sendiri untuk melakukan atau melatih yang belum bisa. Jadi ada pembedaan di situ ya. Jadi dibedakan antara yang sudah bisa itu kan dari peningkatan, kemudian yang belum mungkin dari dasar lagi, itu ada perbedaan sendiri. Jadi ada beberapa pelatih yang mengampu di ekstra ya Pak ya, untuk menunjang masing-masing kelompok atau individu yang sudah mempunyai tingkatan kemampuan berbeda di situ. Betul. Baik. Jadi nantinya juga itu akan terbentuk tim inti SMP 39 yang akan diterbitkan atau diikutkan dalam turnamen-turnamen bola voli ya, antar pelajar di luar sekolah. Ya, untuk sementara kegiatan untuk turnamen itu memang belum ya, karena kegiatan ekstra ya, maksud saya kegiatan turnamen di yang diadakan di Kota Semarang itu kan jarang, jadi tidak mungkin dari seperti di Jakarta atau di Surabaya itu mungkin lebih melaksanakan kegiatan turnamen. Jadi untuk sementara di 39 belum. Untuk pengembangan diri yang pertama tadi sebagai pembela ekstrakurikuler, saya kira sudah sangat baiknya, mempunyai tujuan yang akan dicapai, dan juga nantinya kalau mungkin untuk output keluarnya siswa atau peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk bisa mengikuti kejuaraan yang ada ya di Kota Semarang maupun di kancah. Ya, sebetulnya sudah siap kalau anak-anak itu mau diikutkan, tapi ya itu terkendala untuk turnamen di Kota Semarang memang kurang. Baik, yang kedua Bapak mohon izin, Bapak Warjo itu kan posisi tugas tambahan di SMP Negeri 39 Semarang sebagai pembina OSIS. Di situ pasti Bapak mempunyai tujuan tersendiri dalam arti untuk meningkatkan kualitas yang ada siswa atau peserta didik yang ada di sini. Ya, tujuan yang hendak Bapak dicapai selama menjabat sebagai pembina OSIS itu apa? Tujuan yang saya harapkan yaitu memberi wadah kepada siswa-siswa, mungkin maksudnya siswa-siswa yang berbakat, tidak hanya permainan bola voli saja. Jadi ada beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler, itu merupakan salah satu pelayanan dari program OSIS. Begitu. Ya baik Bapak, berarti pada dasarnya Bapak itu memberi arahan dan memberi masukan, memberi pencerahan kepada siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 39 Semarang untuk memanfaatkan fasilitas ekstrakurikuler yang ada untuk meningkatkan bakat dan minat yang dimiliki masing-masing peserta didik. Dan di situ juga Bapak tidak hanya fokus di voli, tetapi karena pembina OSIS adalah penaungan atau membina semua siswa yang ada di SMP Negeri 39 Semarang, jadi sifatnya terbuka kemana saja yang penting mendukung. Dan di situ juga Bapak Warjo siap dan selalu bersedia untuk membentuk karakter yang positif kepada peserta didik yang ada di SMP Negeri 39 Semarang, salah satunya melalui program-program ekstrakurikuler yang ada, seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak, itu untuk rencana pengembangan diri yang Bapak lakukan atau rancangkan itu sudah sangat bagus. Semoga apa yang Pak Warjo rancang berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang diinginkan Bapak Warjo sesuai dengan harapan. Terima kasih. Baik Pak Warjo, ya. Tidak terasa beberapa waktu hari ini sudah kita lalui dari observasi pasca observasi pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, dan juga pengembangan diri yang Bapak sampaikan. Apa yang sudah Bapak sampaikan itu sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi saya. Jadi mohon maaf Bapak, tadi secara tidak langsung saya melakukan supervisi kepada Bapak Warjo ya, untuk sebagai coach atau coaching Bapak dari khususnya pembelajaran PJK yang Bapak pelajari. Jadi tadi selama percakapan dalam acara yang saya lakukan Bapak Warjo, saya merasa sangat bangga dan sangat
tenang, bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pak Warjo, dan juga Pak Warjo bisa memberikan masukan, arahan dan juga jawaban-jawaban yang sangat membantu pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 39 Semarang yang Bapak ambil tadi. Dan juga Bapak Warjo bisa mengikuti proses supervisi atau proses coaching ini dengan baik dan penuh dengan fokus. Dan Bapak Warjo juga sudah memberikan suatu inspirasi kepada saya yang dimana walaupun Bapak Warjo sudah berusia tetapi masih mempunyai semangat yang tinggi, dedikasi yang luar biasa di pendidikan di SMP Negeri 39 Semarang dan umumnya di Jadi selama tadi melakukan coaching bersama Bapak Warjo, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mungkin Bapak Warjo merasakan apa yang sudah dirasakan selama coaching tadi dengan saya. Dan juga Bapak Warjo tadi secara tidak sadar atau secara tidak langsung mengungkapkan apa yang ada di benak Bapak Warjo, argumentasi atau rancangan yang akan Bapak Warjo lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Bapak Warjo menghasilkan atau menjawab pertanyaan yang itu jawabannya adalah yang akan dilakukan Bapak Warjo untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sangat luar biasa, dan apa niat baik Bapak Warjo akan menjadi dakwah. Jadi Bapak Warjo, umpan balik yang Bapak Warjo berikan kepada saya sebagai coaching dan Bapak Warjo sebagai coaching itu bagaimana Bapak? Yang rasakan di coaching itu seperti apa? Ya, umpan balik yang akan sampaikan kepada saudara bahwa Anda berkomunikasi aktif dengan saya, kemudian pertanyaan-pertanyaan atau apa yang dianalisa atau dilihat dalam wawancara itu sangat kreatif, dan saya kira lengkap lah untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengenai permainan apa itu dasar-dasar passing atas dan passing bawah. Kemudian juga memberi pertanyaan-pertanyaan yang kiranya menantang untuk saya, yaitu setelah melakukan gerakan dasar itu, kemudian apa yang akan dikembangkan, itu salah satu tantangan yang harus kita lakukan. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak, terima kasih kembali. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Pak Warjo sudah bersedia menjadi coaching atau rekan sejawat, rekan guru yang di-coaching oleh saya untuk supervisi. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan baik perkataan ataupun hal yang lainnya kurang berkenan di Bapak Warjo. Semoga Bapak Warjo selalu diberikan kesehatan, senantiasa bahagia, dan selalu kreatif, inovatif demi kemajuan pendidikan di Indonesia dan di SMP Negeri 39 Semarang mata pelajaran PJOK. Terima kasih Bapak Warjo.